itu tidak cukup dengan satu kalimat. Itu kalau paragraf yang baik, yang memenuhi syarat. Karena di dalam paragraf itu ada syarat, istilahnya ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Ada ide pokok, ada ide penjelasnya. Jadi kalau hanya satu kalimat, apakah itu disebut paragraf? Ya bisa saja, tetapi tidak memenuhi sebagai sebuah syarat paragraf yang baik. Ya, satu kalimat kalau memang sudah lengkap idenya, ya itulah satu paragraf. Bahkan mungkin setengah kalimat, mungkin satu kata. Kalau kita lihat dalam teks cerpen, percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, itu sesungguhnya kan ketika berganti topik, dia hanya cukup menyela dengan satu kalimat atau satu kata, bahkan itu berarti sudah berganti satu paragraf. Ya. Dalam sebuah teks kalau kita baca drama atau cerpen gitu. Ya, itu paragraf. Jadi sekali lagi secara filosofi, paragraf bisa saja diungkapkan dengan satu kata, paragraf bisa saja diungkapkan dalam satu kalimat, akan tetapi secara syarat teknis, tentu paragraf seperti itu kurang memenuhi syarat, ya. Oleh karena itu harus kita pahami apa sih syarat-syarat sebuah paragraf. Ya, syarat-syarat sebuah paragraf yang pertama, bentar ini, menghilangkannya. Oke. Jadi secara teknis paragraf itu memiliki kohesi. Kohesi itu artinya memiliki keterpaduan, ya, memiliki kesatuan ide, ya, kesatuan gagasan. Kalau membicarakan tentang peran pemuda, ya kalimat-kalimat berikutnya harus membicarakan tentang peran pemuda, tidak membicarakan ciri-ciri pemuda. Nah, berarti kalau ingin membicarakan ciri-ciri pemuda, harus dibuat paragraf baru lagi. Jadi yang pertama peran pemuda, yang keduanya ciri-ciri pemuda. Atau dibalik, yang pertama ciri-ciri pemuda, yang kedua peran pemuda. Jadi yang dimaksud dengan kesatuan atau kohesi itu hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya saling mendukung untuk menguatkan satu ide, ya, satu ide, satu gagasan. Makanya kalau ada kalimat yang menyimpang atau sering kita sebut dengan kalimat sumbang, itu akan terasa. Oh, yang ini membicarakan tentang jenis-jenis atau ciri-ciri pemuda, ini malah berbicara tentang peranan pemuda gitu ya. Nah, itu terasa menyimpangnya, terasa kejanggalannya. Itu syarat ya. Jadi kalau ada satu kalimat saja yang menyimpang atau tidak memenuhi syarat kesatuan ide, maka itu bukan paragraf yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, syarat paragraf yang baik itu harus memiliki kepaduan. Kepaduan itu antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu terjalin erat, memiliki koherensi, memiliki kepaduan. Ya. Sebagai contoh, Bapak buatkan dua kalimat yang menandakan kepaduan ya. Pak Rahmat mempunyai 2 ekor kambing. Ya. Kandangnya terletak di belakang rumah. Nah, kambing, Pak Rahmat mempunyai 2 ekor kambing, kemudian kandangnya, nyanya itu adalah penanda koherensi, penanda keterpaduan ya. Penanda keterpaduannya adalah menandakan itu hubungannya dengan kambing yang tadi disebutkan di kalimat pertama. Pak Rahmat mempunyai 2 ekor kambing, kandangnya terletak di belakang rumah. Kemudian kata kandang. Kata kandang ini adalah merupakan konsekuensi dari kambing. Kambing membutuhkan kandang. Maka kalimat kedua muncul kata kandang itu berarti
memiliki kepaduan dengan kalimat pertama, karena di kalimat pertama muncul kata kambing, kambing kandang. Kalau kalimat keduanya muncul mobilnya, nah itu tidak nyambung, karena kambing dengan mobil tidak mempunyai hubungan. Tetapi kalau kambing dengan kandang mempunyai hubungan. Mungkin kambing dengan rumput mempunyai hubungan gitu kan. Tapi kambing dengan mobil tadi tidak mempunyai hubungan. Ya, kecuali Pak Rahmat seorang kaya raya seorang yang kaya raya di kampung itu, mobilnya ada 17. Nah, indikator dari kekayaan salah satunya adalah mobil. Nah, itu nyambung berarti. Nah, kata mobilnya itu menjadi penanda kepaduan antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Selain kata gantinya tadi ya. Baik, anak-anakku. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ya? Mau nanya, Pak. Oke, silakan, mumpung belum lanjut. Terus bedanya kohesi sama koherensi apa ya, Pak? Sama-sama hubungan antar kalimat. Betul. Jadi kalau kohesi itu sebenarnya lebih kepada kesatuan idenya, kesatuan gagasannya. Nah, itu bisa kita pahami dari tidak saja secara fisik, yang lebih penting kita pahami dari softwarenya. Softwarenya. Jadi ide apa kalimat yang kedua, kalimat ketiga itu sama dengan mendukung gagasan utamanya enggak gitu ya. Itu kohesi. Softwarenya ya. Iya, Pak. Kesatuan gagasannya. Sementara kalau koherensi itu hardware-nya, kalimat-kalimat secara fisiknya. Jadi salah satu bukti kalimat ke-1 dengan kalimat kedua adalah padu, adanya tadi penggunaan kata kambing dan kata kandang. Adanya penggantian kata gantinya, gitu, penggunaan kata gantinya. Secara fisik kan terlihat ya. Nah, bisa dipahami itu ya, itu koherensi ya. Menyangkut keratan hubungan antara kalimat dalam paragraf dari segi bentuk dan strukturnya. Kalau yang tadi dari hubungan makna, software tadi ya, hubungan idenya. Ya, Pak. Ya, Faizan ya. Oke, nanti kita jelaskan. Sebenarnya ada syarat yang ketiga, yaitu syarat paragraf yang baik itu kelengkapan. Nah, ini yang tadi Bapak singgung, bahwa bisa saja paragraf cukup dengan satu kata atau satu kalimat, tetapi itu belum lengkap. Makanya dalam sebuah paragraf hendaknya mengandung ide pokok dan ide penjelas, mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu salah satu syarat paragraf yang dianggap baik. Jadi lengkap. Lengkap itu idenya lengkap tersampaikan, satu kelumit gagasan itu disampaikan dengan lengkap. Jadi kalau dikatakan Man Isanin Jendikia adalah sekolah yang unggul, itu sudah cukup sebenarnya satu kalimat, tetapi belum lengkap. Apa keunggulannya itu ya? Ya karena siswanya begini, prestasinya begini. Nah, itu namanya kalimat-kalimat pendukung dari ungkapan kata unggul tadi. Nah, itulah baru lengkap. Jadi orang tidak lagi bertanya-tanya apa kau mengatakan unggul itu. Nah, maka perlu penjelas kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, ya. Nah, itu salah satu syarat paragraf lengkap itu begitu, ya. Jadi boleh nggak Pak paragraf satu kalimat hanya satu kalimat? Boleh, tetapi itu tidak memenuhi syarat paragraf yang baik karena dia belum lengkap gagasannya, belum idenya itu belum didukung oleh kalimat-kalimat yang lain yang menguatkannya. Gitu. Ya kecuali dalam konteks lisan. Kalau dalam konteks lisan kan dibantu dengan gestur, dengan situasi pembicaraan. Ya. Bisa saja kita hanya korek, sekedar menggunakan kata korek, tapi tangannya mungkin dengan menggunakan begini, Pak korek gitu. Nah, di situ ada sebuah makna, Pak minta maaf saya mau minjem korek begitu, atau saya mau minta korek. Itu lengkap, tetapi kita tidak perlu mengatakan lengkap Pak mohon saya mau merokok, saya pinjam korek yang Bapak bawa, nggak perlu.
tapi cukup dengan satu kata, dengan menunjukkan gestur mau minta atau mau minjam, orang paham. Nah, itu satu gagasan, itu satu ide. Nah, dalam tataran bahasa lisan, paragraf cukup dengan satu kata bahkan ya. Karena didukung dengan bahasa tubuh, didukung dengan situasi pembicaraan atau konteks. Tetapi dalam bahasa tulis akan sangat sulit mengungkapkan paragraf hanya dengan satu kata atau satu kalimat. Baik, jadi kembali ke syarat paragraf yang baik tadi, adanya kohesi tadi sudah, kohesi itu softwarenya, jadi kesatuan makna, kesatuan idenya, sementara koherensi itu adalah kesatuan hardware-nya ya, unsur-unsur pendukung dalam kalimatnya. Baik, kita perhatikan ini ya. Ada dua kalimat yang dijadikan menjadi dua paragraf. Ada dua kalimat yang dijadikan menjadi dua paragraf. Pembangunan sektor wisata pada hakikatnya merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan sektor tersebut mencakup berbagai segi kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya itu antara kalimat satu dengan kalimat dua itu idenya sama, itu satu ide. Kenapa tidak dijadikan satu? Sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, karena memiliki kesatuan ide, maka dia harus dijadikan satu. Dijadikan satu paragraf. Nah, sebaliknya nanti kita bisa melihat ya, ada contoh paragraf lain. Pemuda adalah harapan masa depan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang didukung oleh para pemudanya. Beberapa pemuda menghadiri konferensi internasional di China. Tak seorang pun pemuda menolak kesepakatan rapat yang dipimpin oleh Pak Lurah beberapa hari yang lalu. Masalah tawuran antar kampung yang dimotori oleh para pemuda menjadi masalah pelik di sebagian besar daerah di Indonesia. Anak-anakku, paragraf ini terdiri dari beberapa ide coba. Semuanya membicarakan pemuda, tetapi ini bisa di-split lagi, bisa kita pisah-pisahkan lagi menjadi ide-ide kecil karena pembicaraannya sedemikian ini ya, berbeda-beda. Bisa dipisah menjadi beberapa paragraf ini. Pemuda adalah harapan masa depan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang didukung oleh para pemudanya. Beberapa pemuda menghadiri konferensi internasional di China. Tak seorang pun pemuda menolak kesepakatan rapat yang dipimpin oleh Pak Lurah beberapa hari yang lalu. Masalah tawuran antar kampung yang dimotori oleh para pemuda menjadi masalah pelik di sebagian besar daerah di Indonesia. Ya, secara fisik atau secara koherensi, paragraf ini sangat padu karena didukung dengan pengulangan kata pemuda hampir di setiap kalimat. Artinya antara kalimat satu dengan kalimat kedua ini padu. Apa penanda kepaduannya? Pengulangan kata pemuda. Ya, kalimat satu dengan kalimat ketiga juga padu. Kalimat ketiga dengan kalimat keempat juga padu karena mengulang kata pemuda. Itu secara koherensi, secara fisik. Tetapi kalau secara software, secara hubungan ide, apakah kalimat satu sampai dengan kalimat keempat ini memiliki kesatuan ide? Enggak. Tidak. Yang pertama membicarakan tentang sosok pemuda bagi sebuah bangsa. Yang kedua masih nyambung, pemuda bagi bangsa. Tetapi yang ketiga membicarakan pemuda
pada sebuah konferensi. Kalimat keempat, pemuda dalam sebuah rapat dengan lurah di tingkat kelurahan. Yang terakhir, yang kelima, membicarakan pemuda dengan tawuran. Jadi idenya beda-beda itu ya. Nah, secara kohesi, paragraf ini mestinya dibagi menjadi 3 atau 4 paragraf. Tetapi secara koherensi sesungguhnya paragraf ini padu kan. Nah, dari contoh seperti ini dapat kita simpulkan bahwa sebuah paragraf yang tampak koheren belum tentu memperlihatkan kohesi. Belum tentu memperlihatkan kesatuan ide. Baik. Ya, nanti kita bicarakan penanda-penanda koherensi. Nah, ini namanya pengulangan kata ya. Dari kalimat pertama ke kalimat kedua, ini ada koherensi, mengulang kata bangsa, mengulang kata pemuda. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang didukung oleh para pemudanya. Nah, ini Jadi Bapak tekankan sekali lagi bahwa sebuah paragraf yang secara fisik itu memiliki kepaduan, belum tentu secara softwarenya, secara idenya memiliki kepaduan, ya, memiliki kesatuan maksud Bapak, memiliki kesatuan ide. Nah, makanya kita harus bisa dengan cermat membedakan mana kalimat yang mendukung ide dan mana kalimat yang menyimpang dari ide. Nah, kalimat yang menyimpang dari ide itulah disebut sebagai kalimat sumbang atau kalimat menyimpang. Baik. Nah, ini penanda koherensi, penanda kepaduan. Sebagai suatu bentuk pengungkapan gagasan, sebuah paragraf juga harus memperlihatkan kepaduan hubungan antara kalimat yang terjalin di dalamnya. Ya, karena itu, maaf, suara Bapak delay nggak di situ? Enggak, Pak. Enggak? Oh, di sininya aja berarti. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang pengulangan ya. Tentang pengulangan. Nah, itu salah satu bentuk wujud penanda koherensi. Kemudian penggantian kata ganti. Nah, ini sebagai contoh. Gadis itu bernama Ratih. Kulitnya nyanya ke siapa? Ratih. Ke Ratih. Nah, namanya kata ganti. Nah, kemudian ada konsekuensi dari kata kulit. Kulit merujuk ke siapa? Kulit Ratih. Ke gadis, ya, karena gadis ya, karena manusia, gadis itu kan berarti manusia. Kalau kita ganti saja seandainya rumah itu terletak di pinggir jalan, kulitnya kuning langsat, pas nggak? Enggak, Pak. Nah, tidak punya konsekuensi dari rumah dengan kulit. Ya. Tetapi kalau dari gadis ke kulit dan warnanya kuning langsat, itu punya konsekuensi. Berarti ini sangat erat hubungannya. Sangat padu antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Rambutnya. Nah, rambut punya konsekuensi dengan gadis. Kalau kalimat pertamanya bicara tentang rumah, rumah dengan rambut nggak ada konsekuensi, nggak ada hubungan. Nah, baik. Jadi ini sekaligus kita berbicara penanda koherensi, kata ganti, dan konsekuensi hubungan. Konsekuensi hubungan itu yang tadi, kalau kita mengatakan gadis, ya rambut, mungkin hidung, kulit, gitu ya. Itu konsekuensi hubungan. Tapi kita tidak membicarakan harga, tidak membicarakan berat, gitu kan, tidak. Rambutnya dipotong pendek ala Demi Moore. Hampir setiap pagi iya. Nah, iya ini namanya kata ganti. Lewat di depan rumahku. Sekalipun
Setiap kali kusapa ia tampak enggan menjawab, namun senyumnya selalu merekah di bibir mungilnya yang indah. Ya, ada bibir, rambut, kulit, itu adalah hubungan konsekuensi dari gadis. Ya, pengulangan penggantian. Kemudian yang ketiga adalah wujudnya ini apa namanya? Oh, ini wujud penggantian juga. Pagi-pagi Pak Karto pergi ke sawah. Petani itu, nah, wujud lain penggantian. Jadi Pak Karto adalah petani. Nah, kata itu juga berarti menunjuk, ya. Kata itu berarti menunjuk ke siapa? Ke Pak Karto. Memang tergolong rajin. Setiap sawah yang dimilikinya hampir tidak pernah diburuhkan, artinya dikerjakan sendiri. Ya. Hubungan antara sawah dengan petani. Nah, ini tuh hubungan konsekuensi namanya. Baik, ini kata ganti. Kemudian pengulangan tadi sudah disinggung waktu kita bicara bahas tentang kohesi, paragraf pemuda tadi. Ya. Pengulangan, seminar itu telah diselenggarakan pada hari Jumat yang lalu. Dalam seminar itu, nah, pengulangan kata seminar itu ada berbagai hal yang dibicarakan. Salah satu diantaranya, nah, berbagai dengan salah satu, berarti ini hubungan, ya, hubungan pengulangan tetapi makna lain, sama dengan tadi Pak Karto dengan petani kurang lebih, ya. Itu hubungannya profesi. Nah, berbagai hal dengan salah satu hubungan umum ke hubungan khusus. Berbagai itu banyak, salah satu adalah khususnya. Ya, ini pengulangan. Jadi kata seminar itu diulang, ya. Kemudian penanda koherensi yang lainnya adalah hadirnya konjungsi antar kalimat atau kata hubung antar kalimat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, ya, bahkan, tetapi, namun demikian, ini namanya konjungsi antar kalimat. Nah, selain penanda koherensi yang eksplisit terlihat tadi, ada penanda koherensi yang implisit namanya, ya. Penanda koherensi implisit dapat dinyatakan dengan situasi pembicaraan. Tadi, ya, konteksnya. Dari situasi tersebut dapat diketahui bahwa kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, matahari hampir tenggelam ke dasar samudra, cahaya. Nah, matahari dengan cahaya. Samudra dengan air laut. Nah, ini sebenarnya masih terlihat hubungannya, ya. Jadi cahaya yang dimaksud di situ adalah cahaya matahari sebagaimana dibacakan atau dikemukakan dalam kalimat yang pertama. Jadi anak-anakku, ketika Anda membuat rangkaian kalimat menjadi sebuah paragraf, ada banyak instrumen yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat itu masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan ide pokoknya. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, hubungan software, tadi hubungan makna, hubungan ide pokoknya. Yang kedua adalah hubungan secara fisiknya. Nah, hubungan secara fisiknya ini ditandai tadi dengan pengulangan, menggunakan kata ganti, menggunakan kata konsekuensi tadi yang secara implisit, matahari dengan cahaya, kambing dengan kandang, gadis dengan kulit, dengan hidung, dengan kening dan sebagainya. Ya, baik. Ini beberapa hal yang Bapak sampaikan terkait dengan paragraf, ya, terkait dengan paragraf. Nanti akan kita jumpai dalam soal-soal paragraf. Ya, untuk menentukan ide pokok itu tentu kita harus melihat kalimat-kalimat dalam paragraf yang tersaji. Kemana sesungguhnya muara kalimat itu? Yang dimaksud muara adalah inti dari paragraf dalam kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Itu yang disebut nanti ide pokok. Nah, mengenai letak ide pokok ini, kita pahami bahwa paragraf ada yang letak ide pokoknya di awal. Ini yang kita sebut dengan paragraf deduktif.
ada paragraf yang ide pokoknya letaknya di akhir. Ini yang kita sebut paragraf induktif. Ada paragraf yang ide pokoknya menyebar, tidak terlihat secara eksplisit baik di awal maupun di akhir. Nah, ini yang kita sebut nanti ada paragraf naratif. Paragraf yang ide pokoknya tidak terlihat pada satu kalimat tertentu, tetapi menyebar ke seluruh kalimat. Kemudian ada paragraf yang ide pokoknya seakan-akan dua, di awal dan di akhir. Ya, seakan-akan, saya katakan seakan-akan karena sesungguhnya syarat satu paragraf hanya satu ide pokok. Saya katakan seakan-akan karena sesungguhnya idenya hanya satu, tetapi diulang. Ya, paragraf seperti ini mengesankan bahwa terdapat dua ide pokok di awal dan di akhir. Ini yang kita sebut dengan paragraf deduktif, induktif. Jadi idenya bisa saja di awal, yang di akhir itu mengulang, ya, ditegaskan kembali gitu ya. Dengan bahasa yang lain biasanya, bisa jadi dengan kalimat yang sama mengulangnya. Jadi pengulangannya itu bisa dalam dua versi, dengan bahasa yang lain tetapi maksudnya sama, atau dengan kalimat yang sama dan maksud yang sama. Ini yang kita sebut dengan paragraf campuran atau deduktif induktif. Jadi itu kalau dilihat dari letak ide pokoknya. Baik, anakku, kita close dulu untuk materi ini. Nanti Anda bisa baca-baca kembali di materi yang Bapak share di grup PA tadi ya. Baik, sampai di sini sebelum Bapak munculkan soal, ada yang mau bertanya terkait dengan paragraf secara konsep dulu, secara konseptual. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, gimana? Ada? Enggak kayaknya, Pak. Oh, enggak ada. Oke. Baik. Sambil Bapak absen, Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan dulu soal-soal paragraf yang kemarin sudah dibagikan kan modulnya ya. Coba buka modul ketiga tentang paragraf. Nah, nanti kerjakan nomor 1 sampai 10 dulu sambil Bapak nanti cek kehadiran Anda satu persatu ya. Ini pakai modul yang biasa ya Pak Diblo? Yang kemarin di-share oleh panitia bimbingan ya, oleh Pak Zen atau Pak Robi gitu ya. Coba Siap, buka paragraf, materi tentang paragraf itu. Nah. Kasih Pak. Yo. Bentar, Bapak buka lagi. Nah, modul yang ini nih, Nak. Lihat modul yang ini kan modul 1 tentang morfologi. Nah, modul kedua kemarin dengan Pak Rafiq tentang semantik. Nah, kita buka di modul ketiga ini ya. Modul ketiga paragraf. Nah, ini ya. Silakan Anda kerjakan 10 soal dulu saja, setelah itu nanti dibahas ya. Bapak akan absen, akan cek kehadiran kalian. Fauzan Azimah. Fauzan Azimah. Halo? Hadir Pak. Hadir. Oke. Yazid Harahap. Hadir Pak.
Hadir. Muhammad siapa nih 12 IPA 3 ini? Namanya enggak. Hadir, Pak. Muhammad siapa? Siapa? Raihan, Pak. Muhammad Rehan. Oke. Farel Astrada? Hadir, Pak. Oke. Abi? Hadir, Pak. Abi hadir. Siti Fatimah? Hadir, Pak. Baik. Retno Zahratun? Hadir, Pak. Baik. Alifa Lu'an? Hadir, Pak. Baik. Dela? Hadir, Pak. Baik. Wida Inayah? Hadir, Pak. Baik. Hafiz Arsad? Hadir, Pak. Baik. Al-Fatihah? Hadir, Pak. Baik. M. Abbas? Hadir, Pak. Baik, Abbas. Aurel? Hadir. Aurel? Hadir. Oke, Aurel. Korin? Hadir, Pak. Baik. Faiz Ramadan? Faiz Ramadan? Izin toilet, Pak, katanya. Oke. Faiz Ramadan. Toilet. Fatatu Rizka? Hadir, Pak. Baik. Hana? Hadir, Pak. Oke. Kanaya? Hadir, Pak. Baik. Hanif Muhammad? Hanif? Hadir, Pak. Baik. Fatimah Zahra? Hadir, Pak. Oke. Ini siapa nih? Fatan ya? Fatan. Hadir, Pak. Halo Fatan. Iya, Fatan Lampung? Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Semalam gempa kan di Lampung gimana, Tan? Enggak, Pak. Alhamdulillah kalau dari kotanya sih enggak kena, Pak. Oke. Yang kena di daerah Laut mana sih, itu? Pak. Laut. Di mana? Laut yang wilayah laut. deket Hindia, Pak. Jadi enggak berpotensi tsunami juga katanya, Pak. Baik. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Udah sedemikian banyak kejadian gempa. Pak. Kejadian bencana musibah ini Masya Allah di tahun 2001 awal ini ya. Baik, Fatan, sehat terus ya semua ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Kevin Naufal. Hadir, Pak. Baik, Kevin. Mu'arofatul. Hadir, Pak. Baik, Nurin. Nurin Hadir, Nazila. Pak. Hadir, Pak. Sip. Iya, sip. Asti Rahmawati. Hadir, Pak. Iya. Asti di mana ini? Jauh banget suaranya. Di Garut. Oh, di Garut. Oke. Garut. Di kotanya apa di daerah gunungnya? Enggak kotanya sih, tapi enggak di gunung juga, di pinggir kotanya. Iya, Garut juga potensi longsornya itu besar juga ya, hati-hati juga ya. Mudah-mudahan tahun ini nggak terjadi apa-apa Garut ya. Ya. Sehat ya, nak ya. Iya, Pak. Baik, Siva Alisa. Hadir, Pak. Baik, tadi Kevin sudah, Hanif Muhammad sudah, Kanaya sudah, Alifa. Hadir, Pak. Hadir. Baik, Alifa hadir. Haifa. Hadir, Pak. Haifa ini di mana? Bekasi apa di Jakarta? Bandung, Pak. Oh iya di Bandung ya. Bandung, Haifa Bandung. Haifa Kamila. Hadir, Pak. Oke, Kamila. Tangsel ya Kamila tuh ya? Depok, Pak. Depok. Deket suaranya jelas banget. Baik, Kamila. Farah Intan. Hadir, Pak. Baik, Farah Intan. Arsyad tadi sudah ya, Arsyad Zulkhairi.
Zulkhairi ini Padang ya? Zulkhairi? Halo, Zulkhairi? Zulkhairi? Baik. Jangan ditinggal itunya laptopnya ya. Ranti? Hadir, Pak. Oke, Ranti. Sanata? Oke, Sanata. Salman Al-Farisi? Hadir, Pak. Baik, Muhammad Fai? Muhammad Fai? Hadir, Pak. Oke. Salma Asma? Hadir, Pak. Oke. Salma Asma Nadia. Putri Asma Nadia? Bukan, Pak. Oh, pengagum Asma Nadia berarti ya? Iya. Ya, Asma Nadia itu adiknya Helvitiana Rosa. Itu produktif sekali. Ya, karya sastranya sangat banyak. Baik, Natasha. Hadir, Pak. Oke. Natasha. Rania. Hadir, Pak. Baik, Najwa. Hadir, Pak. Baik, Ainur. Hadir, Pak. Baik, terakhir, bukan masih ada lagi. Muhammad Ilham Gifari. Muhammad Ilham. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Muhammad Ilham. Asyam. Ya, Pak. Oke, Aufa Ramadan tadi sudah ya. Aufa Ramadan berarti tadi yang off nggak nampak aktif. Hairi aja ya. Oke, Hairi udah mendengar, udah aktif? Udah Pak, saya pas baru balik tadi Pak. Dari tadi. Oke, sip ya. Sekiranya itu nanti kirim pesan aja lewat chat ya. Atau jangan-jangan Bapak nggak baca chat ini. Oke, baik. Hadir semua ya. Sudah dikerjakan 10 soal pertama, Nak? Wacana atau paragraf? 10 aja dulu ya. Udah, Pak. Masih bingung tapi. Oke, nanti kita luruskan kebingungannya supaya nggak lagi bingung ya. Di layar Anda tampak teks paragraf ini kan ya? Belum, Pak. Oh, belum di-share ya? Udah share kok. Masih folder. Oh, masih folder. Oh, sebentar kalau gitu Bapak keluar dulu. Kemudian share screen lagi. Sudah sekarang? Udah, Pak. Oke. Baik, sambil menunggu kalian menyelesaikan 10 soal, sebentar Bapak break sebentarnya mau ke kamar mandi sebentar ya.
Baik, nah kita lanjut. Lihat teks yang tersaji di depan. Soal yang pertama menanyakan tentang simpulan ya, simpulan yang dapat ditarik dari paragraf itu adalah gitu ya. Nah, salah satu kaidah untuk menarik simpulan yang jelas yang pertama simpulan itu harus mencerminkan isi dari paragraf atau dari teks yang disimpulkan. Kalau simpulan menyimpang tidak sesuai dengan isi teks yang disimpulkan berarti dia bukan simpulan yang benar. Yang kedua, hal yang terpenting dari sebuah paragraf adalah ide pokoknya. Oleh karena itu dalam sebuah simpulan hendaknya mencakup hal yang penting itu. Artinya ide pokok hendaknya masuk ke dalam simpulan itu. Meskipun dalam simpulan bisa saja ditambahkan informasi lain yang penting yang menguatkan ide pokok itu. Baik, dari teks ini, coba Bapak minta Royhan dulu, Royhan. Royhan baca nak teksnya terus nanti bisa disambung dengan pembahasan jawabannya. Oke, Pak. Rasa sakit pada lambung dan usus halus dapat dicetuskan oleh faktor psikologis seperti perasaan tegang atau stres. Pada beberapa penderita, keluhannya hanya terasa di sekitar lambung dan usus halus. Namun, dalam banyak kasus, gangguannya dapat terasa pada seluruh proses pencernaan. Dalam banyak hal, pola makan serasi dapat untuk memperbaiki proses pencernaan penderita, tetapi tidak untuk gangguan psikologinya. Jalan keluar yang memungkinkan adalah mengkombinasikan makanan serasi dengan terapi relaksasi secara tepat. Misalnya, pijat refleksi untuk mengendurkan ketegangan pada lambung dan usus halus yang secara tidak langsung juga membantu memperbaiki sistem saraf. Pertanyaannya, simpulan yang dapat ditarik dari paragraf itu adalah, jawabannya yang B, Pak. Rasa sakit pada lambung dapat diatasi dengan terapi makanan sehat dan pijat refleksi. Oke, berarti Rehan sepakat dengan yang Bapak tandai itu ya? Iya, Pak. Bisa dikuatkan dengan alasannya kenapa, Rehan? Jadi kalau menurut saya sih Pak, kalimat 1 sampai 4 itu menggambarkan rasa sakit pada lambung, itu rasa sakitnya. Terus untuk yang 2 kalimat terakhir itu bahas jalan keluar. Jadi kalau dari situ yang paling nyambung yang B, Pak. Gitu. Yang B ya. Nah, kalau dikategorikan paragraf ini deduktif atau induktif, dikategorikan paragraf apa, nak? Deduktif, induktif. Nggak tahu. Nah, deduktif, induktif itu kalau ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Nah, sementara ini ide pokoknya ada di akhir. Nah, ide pokoknya ada di akhir itu kebetulan di kalimat kedua terakhir, karena kalimat yang paling akhirnya itu penjelasan sifatnya, dibuktikan dengan hadirnya kata misalnya gitu ya, contohnya seperti itu penjelasan, berarti kalimat itu sesungguhnya bukan pokok, tetapi sifatnya komplementer, sifatnya melengkapi, menjelaskan gitu ya. Jadi di pokoknya adalah jalan keluar yang memungkinkan untuk mengobati tadi gangguan lambung di satu sisi, stres di satu sisi, di sisi yang lain adalah karena makanan, ya itu mengkombinasikan antara makanan yang serasi dan terapi relaksasi. Terapi relaksasi itu untuk gangguan psikologisnya, makanan yang serasi adalah untuk terapi tadi fisiknya ya, fisik dan psikis. Jadi ide pokoknya adalah pengobatan atau jalan keluar gangguan sakit lambung lah kurang lebih begitu ya. Ya, jadi kalau di awal dibicarakan pembukaan nih, rasa sakit pada lambung dan usus halus dapat dicetuskan oleh faktor psikologis seperti perasaan, tegang atau stres, itu baru satu sisi ya.
Jadi rasa sakit lambung itu dimungkinkan karena tegang atau stres. Kemudian pada beberapa penderita keluhannya hanya terasa di sekitar lambung dan usus halus. Namun dalam banyak kasus gangguannya dapat terasa pada seluruh proses pencernaan. Nah, kemudian baru dijelaskan itu ya, pencernaan itu. Dalam banyak hal pola makan serasi dapat memperbaiki. Ya. Tetapi tidak untuk mengobati psikologisnya. Nah, di awal tentang gangguan psikologis pada bagian menjelang kalimat inti itu, ada kalimat utama itu, masalah fisiknya yaitu gangguan pencernaannya. Lalu bagaimana solusi keduanya, jadi digabungkan. Jadi kalau kita memilih kalimat utamanya atau di pokoknya di atas, ternyata di atas ini hanya berbicara pada unsur psikologisnya saja. Sementara bahwa gangguan lambung itu terdiri dari gangguan psikologis juga gangguan fisik tadi sistem pencernaan. Makanya yang bisa menyimpulkan keduanya adalah tentang jalan keluar itu satu sisi makanan serasi untuk sistem pencernaannya, fisiknya, dan di sisi lain adalah terapi relaksasi itu terapi untuk psikologinya atau psikisnya ya. Nah, jadi ini menggabungkan. Mengapa juga tidak di akhir? Kan biasanya kita langsung menyorot kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, kalimat akhir ini bukan ide pokok karena adanya kata misalnya. Kata misalnya itu seperti Bapak singgung tadi di awal, merupakan komplement, merupakan penjelas, merupakan pelengkap. Jadi tidak inti ya. Jadi kalimat yang didahului dengan misalnya, seperti, contohnya, itu kalimat-kalimat yang sifatnya menerangkan, melengkapi. Dipahami ya semuanya? Rehan, pahami ya? Ya Pak, paham. Baik, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 juga udah diberi jawabannya, tetapi nanti kita konfirmasi. Sangat mungkin berubah apa yang Bapak tandai ini ya. Aurel, silakan Aurel. Kebetulan teksnya berganti, jadi harus dibaca lagi Aurel. Dukungan dan kedengeran nggak Pak suara saya? Jelas. Dukungan dana untuk mengatasi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia terus mengalir. Kali ini bantuan datang dari Brunei Darussalam. Sabtu pekan lalu, Sultan Darussalam Hasanul Bolkiah bersama sekitar 50 anggota rombongan mendarat di lapangan Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat pribadi. Sore harinya, selama 40 menit, Sultan Bolkiah diterima mantan Presiden Soeharto di ruang Jepara, Istana Merdeka. Pikiran utama paragraf di atas adalah apa? Iya. Bisa diberi penguatan mengapa A? Karena itu kalimat utamanya, terus yang lain jelasin intinya itu gitu Pak. Menjelaskan intinya. Ada kata kunci ya, kata kuncinya itu kali ini. Nah, kali ini sebagai konsekuensi dari terus ya. Terus itu sesuatu yang berkepanjangan ya. Nah, kemudian di antara terus ini kali ini, nah ini mungkin besok lain lagi gitu ya. Besok lain lagi. Jadi kata kali ini dia adalah konsekuensi dari kata terus. Kali ini bantuan datang dari Brunei. Kemarin, nah dari kata terus itu. Kemarin datang dari Arab Saudi seandainya. Minggu depan direncanakan akan datang dari mana gitu. Ya, ini masa-masa ini sebelum atau sesudah reformasi itu, masa-masa kalian belum lahir ya. Masa-masa ini teksnya teks lama ini ya, tetapi nggak apa-apa sebagai bahan pengetahuan ya. Baik, jadi pikiran utamanya terletak di awal. Jadi kalimat-kalimat berikutnya betul kata Aurel bersifat menjelaskan informasi yang terkandung dalam kalimat awal. Semua kalimatnya mendukung kan ya? Semua kalimatnya mendukung. Kali ini berarti konsekuensi dari terus mengalir. Bantuan datang dari Brunei Darussalam. Nah, ada hubungan selain kata ini yang menandakan bahwa kalimat ke-1 dengan kalimat kedua itu koheren?
Apa? Kalimat kedua selain menggunakan kata kali ini adalah sebagai konsekuensi dari kata terus mengalir. Bantuan. Kata apa lagi? Iya, bagus ini. Bantuan mempunyai hubungan dengan kata Dukungan. dukungan, menandakan bahwa kalimat satu dengan kalimat kedua ini koheren, padu. Baik, kemudian kalimat ketiganya, Sabtu pekan lalu Sultan Brunei Darussalam Hasan al-Bolkiah bersama 50 rombongan mendarat di Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat pribadi. Apa yang menandakan bahwa kalimat kedua dengan kalimat ketiga ini padu, koheren? Adanya apa? Ayo yang lain boleh jawab. Sultan Darussalam, Pak. Iya, pengulangan ya. Mengulang kata, mestinya ada kata Brunei mungkin. Sultan Brunei Darussalam ya. Ya. Jadi mengulang kata atau konsekuensi dari Brunei Darussalam kemudian sultannya Hasan al-Bolkiah. Jadi Hasan al-Bolkiah itu adalah konsekuensi atau berhubungan dengan Brunei Darussalam. Ya. Itu menandakan bahwa kalimat kedua dengan kalimat ketiga itu padu. Nah, kemudian hubungan antara kalimat ketiga dengan kalimat empat yang menandakan bahwa kalimat ketiga dan kalimat keempat itu padu apa? Sultan Bolkiah. Sultan Bolkiah diulang lagi, namanya pengulangan, betul. Jadi Sultan Bolkiah dengan Hasanul Bolkiah atau Hasan al-Bolkiah itu sama sesungguhnya ya. Jadi sebutan lain ya, orang menyebutnya langsung Sultan ya, Sultan Bolkiah. Atau disebut 40 menit Sultan diterima, itu juga sudah menyatakan Sultan Bolkiah ya. Itu menandakan bahwa kalimat di atasnya menyambung dengan kalimat yang berikutnya. Jadi kalimat ini atau paragraf ini sangat koheren dan sangat kohesif. Artinya kohesif, semuanya mendukung ide pokok, yaitu tentang dukungan dana tadi ya, dukungan moneter. Dan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya didukung dengan perangkat-perangkat yang bagus. Tadi ada pengulangan kata, ada konsekuensi, terus dengan kali ini, ada penggunaan kata Brunei Darussalam dengan Sultan, Hasanul Bolkiah dengan Sultan Bolkiah, itu pengulangan-pengulangan. Nah inilah paragraf ya. Baik, Aurel. Berikutnya Fauzan, silakan Fauzan. Ini paragrafnya ganti lagi. Ya. Nomor berapa ya, Pak? Nomor 3 berarti Fauzan. Oke, Pak. Baca nggak, Pak, paragrafnya? Kalau tagnya, berarti baca, tagnya baru lagi ya. Nanti soal yang berikutnya nggak usah baca nih. Oh iya, Pak. Ayo disimak sama-sama supaya nggak ngulang bacaannya. Teks berikut untuk menjawab nomor 3 sampai dengan 6. Kita harus membedakan antara HIV dan AIDS terlebih dahulu. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Secara fisik, pengidap HIV disebut HIV positif, tampak tidak berbeda dengan orang normal lainnya. Namun setelah 5-10 tahun turunnya kekebalan tubuh, menurutnya sistem kekebalan tubuh membuat penyakit yang ringan pun dapat menimbulkan gejala yang lebih berat. Misalnya saja flu. Pada orang normal akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu yang kurang dari seminggu, meski tidak diobati sama sekali asal cukup makan dan istirahat. Namun pengidap HIV atau penderita AIDS, flu akan menetap lama, bahkan semakin parah dari waktu ke waktu. Karena tidak menampakkan gejala apapun, infeksi HIV menjadi lebih berbahaya. Satu-satunya cara untuk memastikan adanya HIV atau AIDS adalah pemeriksaan darah di laboratorium. Nomor 3, dalam bacaan di atas dikemukakan pua yang tercantum. Pua itu apa ya? Dikemukakan hal kali ya yang tercantum berikut ini ya. Ya. Kecuali hal atau orang yang tubuhnya lemah mudah terjangkit AIDS. Pak. Mengapa? Karena
nggak ada di situ Pak. Dan kalau ada pun yang dijelasin orang yang AIDS, yang orang karena AIDS baru tubuhnya lemah, bukan karena Oke, itu ya logikanya. Jadi kalaupun ada juga logikanya terbalik begitu ya. Apalagi itu tidak diinformasikan di atas ya. Jadi dalam bacaan di atas dikemukakan hal yang tercantum berikut ini atau informasi yang tercantum berikut ini kecuali. Jadi tadi logikanya sudah disampaikan oleh Fauzan ya, bahwa justru orang yang terjangkit AIDS lah yang kemudian menimbulkan lemah. Baik, karena apa tadi antibodinya tidak berfungsi ya. Berikutnya Aurel sudah, Fauzan, Zulkhairi nomor 4 tanpa harus membaca ulang karena tadi sudah dibacakan ya. Baca soalnya Pak. Langsung aja bacaan di atas termasuk jenis gitu ya. Menurut saya juga B Pak, karena dia menjelaskan gitu Pak. Menjelaskan. Kalau yang sifatnya menjelaskan itu dimasukkan ke dalam jenis bacaan apa? Ada eksposisi, narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi. Deskripsi mungkin Pak. Deskripsi bisa menjelaskan, tapi menjelaskan dari hasil pengamatan dari, ya itu disebut menggambarkan. Deskripsi itu juga kita bedakan, ada deskripsi sugestif, ada deskripsi ekspositoris. Jadi kalau kita mendeskripsikan sebuah bunga, ya dari mulai daunnya berwarna hijau, terdiri dari tiga helai daun yang tampak segar, kemudian bunganya berwarna merah muda, kelopak-kelopaknya tersusun seperti mahkota, memunculkan aroma harum menyebar ke sekelilingnya. Nah itu namanya deskripsi sugestif. Mengapa disebut sugestif? Karena dari deskripsi itu orang membayangkan aromanya wangi, warnanya hijau, segar gitu ya. Jadi ada sugesti, ada perasaan yang timbul dari penggambaran itu. Jadi deskripsi itu menggambarkan, melukiskan. Eksplanasi gimana Pak? Kalau eksplanasi, mengeksplanasi juga mungkin eksplanasi. Kalau eksplanasi itu teks itu gabungan sebenarnya, di dalamnya ada eksposisi, di dalamnya ada eksplanasi itu karena tujuannya untuk menginformasikan suatu peristiwa gitu kan ya. Nah itu jenis teks yang lain ya. Nah, ada eksplanasi, ada apa lagi, ada anekdot, yaitu jenis-jenis pembagian teks di era sekarang ini ya. Dulu sebelum kurikulum 2013 para siswa tidak mengenal tuh eksplanasi, kemudian teks negosiasi, teks anekdot. Nah, anekdot itu ya naratif saja, cuma bersifat anekdot, bersifat lucu. Nah sekarang itu pembagian teks tadi muncul, ada teks eksplanasi, teks negosiasi. Sementara dulu pembagian teks itu argumentasi jika bertujuan untuk meyakinkan pandangannya. Disebut persuasi jika mengajak. Setelah meyakinkan itu muncul ajakan. Itu persuasif. Tapi kalau tujuan sekedar memaparkan saja, menginformasikan saja, memberikan informasi kepada pembacanya, namanya eksposisi. Nah, seperti contoh tulisan di atas kan kita hanya dikenalkan apa itu AIDS dan mengenali orang yang terkena AIDS saja ya. Di dalam teks itu tanpa ajakan untuk kita menghindari AIDS atau mencegah perbuatan atau perilaku yang dapat menimbulkan munculnya AIDS, nggak ada kan ya? Enggak. Ya, di situ hanya bersifat menguraikan saja, menginformasikan saja. Ini yang dalam pembagian teks yang dulu disebut sebagai eksposisi, mengekspos informasi. Nah, kalau yang menceritakan atau mengisahkan itu disebutnya narasi. Nah, salah satu ciri karangan narasi yaitu ada perjalanan waktunya. Suatu hari
Ya, ketika itu kemudian 10 tahun berikutnya itu namanya ada perjalanan waktu. Kemudian ada tokoh yang berperan. Seorang pemuda gagah, ya. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Nah, peristiwa itu kejadian demi kejadian yang menimbulkan alur sampai pada klimaks dan penyelesaian. Itu ciri-ciri narasi, ya. Tadi deskripsi sudah diceritakan. Ya. Jadi itu ya, Zulhairi dan teman-teman yang lain, wacana yang tersaji di atas itu bersifat menginformasikan saja tentang AIDS dan proses mengidentifikasi seseorang terkena AIDS itu ternyata sedemikian lama, ya, 5-10 tahun baru diketahui bahwa dia itu menderita AIDS. Karena secara umum nampak seperti orang normal saja, tetapi setelah sekian tahun kok badannya kurus terus, tidak punya kekebalan tubuh, sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, oh ini AIDS. Ya, tetapi itu pun dari hasil pemeriksaan darah di laboratorium tentunya, ya. Baik, nomor 4 sudah, nomor 5 Asyam Naufal. Baik, Pak. Langsung saya baca soalnya ya, Pak. Iya. Yeah. Dimana judul yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, saya kebetulan juga sama kayak Bapak, Pak, D, mengenal AIDS. Iya. Tidak ada informasi cara memberantas AIDS atau memberantas AIDS gitu ya? Iya, Pak. Karena ini lebih mendeskripsikan AIDS gitu, Pak. Iya. Jadi kalaupun Asyam mengatakan deskripsinya ekspositoris namanya, ya. Deskripsi ekspositoris itu deskripsi yang eksposisi. Jadi hanya menjelaskan AIDS itu begini, itu namanya deskripsi ekspositoris. Tapi sesungguhnya itu lebih tepat disebut memaparkan. Nah, bacaan yang memaparkan itu eksposisi. Ya, jadi tidak mendeskripsikan. Tetapi kalau kemudian Asyam mendapat kesan ini mendeskripsikan, tapi deskripsinya bukan deskripsi sugestif, ya. Deskripsi ekspositoris. Paham tadi perbedaannya, ya? Kalau deskripsi sugestif itu seperti apa tadi? Yang memaparkan, Pak. Sugestif. Ya. Deskripsi sugestif. Tadi Bapak contohkan tentang bunga mawar itu tadi. Beri gambaran. Gambaran kalau misalnya kita itu kayak secara objektif langsung melihat bendanya gitu, Pak. Seakan-akan kita melihat bendanya itu. Tidak sekedar melihat, tapi ikut terlibat emosinya, ya. Ketika digambarkan bagaimana kelopak bunga itu memancarkan aroma wangi, kita seakan-akan membayangkan berada di situ dan mencium wanginya. Itu namanya sugestif. Jadi ada sugesti, ya. Nah, kalau ekspositoris, objek yang sama bisa kita buat menjadi sugestif dan bisa kita buat menjadi ekspositoris. Kalau kita sekedar mengatakan ada setangkai bunga dengan 5 helai daun berwarna hijau, bunganya berwarna merah, kelopaknya tersusun menyerupai mahkota. Itu deskripsi, tapi deskripsi ekspositoris, deskripsi biasa saja. Tapi ketika kemudian kita tambahkan kesan-kesan yang tadi mengeluarkan aroma, tersusun rapi bagaikan mahkota raja, kita membayangkan mahkota raja dan sebagainya, itu namanya sugestif. Ya, nanti kalau di dalam soal ini menambah wawasan aja, ya. Kadang kan soal-soal UTBK itu wah ini sama-sama deskripsi, ini sama-sama menggambarkan, tetapi kemudian kita harus bisa membedakan, wah ini sama ada kesan yang muncul. Nah, yang pilihan mana yang memunculkan kesan perasaan, oh yang ini seandainya. Jadi itu sekedar menambah wawasan secara umum bahwa deskripsi itu bersifat menggambarkan, ya. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak coba lebih menguraikan lagi
Ada deskripsi yang menggambarkan semata-mata secara fisik, ada deskripsi yang menggambarkan tapi melibatkan emosi, melibatkan intuisi. Jadi daya hayal pembacanya itu diajak untuk membayangkan. Itu seolah-olah melihat dan merasakannya secara langsung. Baik, ya, jadi di dalam teks itu tidak juga membicarakan tentang pencegahan AIDS, pemeriksaan AIDS, sedikit disinggung tentang pemeriksaan, yaitu untuk menentukan bahwa seorang terkena AIDS atau tidak harus diperiksa darahnya gitu. Tetapi itu kan bagian kecil saja ya, tetapi justru yang lebih banyak dibicarakan tentang AIDS itu apa, dari HIV ke AIDS, kemudian bagaimana kondisi orang yang terkena AIDS itu ya. Jadi mengenalkan pembaca kepada apa itu AIDS, itu sesungguhnya yang paling tepat ya. Baik, Asam, makasih Sam. Berikutnya Yazid. Yazid, teksnya masih sama, nggak usah dibaca teksnya, langsung ke soalnya aja, Yazid. Ya, Pak. Secara fisik, pengidap HIV disebut juga HIV positif. Kata positif pada teks di atas mengandung D, menunjukkan adanya penyakit. Iya, bisa dijelaskan, Yazid? Kayaknya ini apa namanya, berhubung sekarang juga sering disebut-sebut positif, jadinya udah umum gitu Pak. Iya. Jadi kalau orang positif itu ya mendapatkan stigma bahwa dia kena penyakit gitu ya. Iya. Terkena penyakit atau ada penyakitnya. Sementara kalau negatif konotasinya atau makna lain di balik makna kata negatif itu bersih, tidak terkena penyakit. Nah, dalam konteks yang lain negatif itu buruk, positif itu sehat, itu positif itu baik gitu ya. Kita harus berpikir positif dong. Nah, positif di sana baik kan, tidak mengandung penyakit. Nah, iya. Jadi kata positif dan negatif maknanya bisa sangat berseberangan tergantung konteks pembicaraannya. Kalau pembicaraannya terkait dengan hasil pemeriksaan unsur-unsur dalam sebuah hasil pemeriksaan laboratorium, nah negatif itu sesuatu yang menyenangkan dari si pemilik instrumen yang diperiksa itu, tetapi kalau negatif positif sesuatu yang menegangkan, yang tidak menyenangkan ya. Oke. Baik, Yazid ya. Jadi dikaitkan dengan kondisi sekarang, makna positif berarti terkena penyakit atau menunjukkan adanya penyakit. Berikutnya Abi, nomor 7 Bi. Iya Pak. Saya baca lagi atau? Baca lagi karena ini teks baru, Bi. Pada tahun 2009 mendatang, pembangunan proyek monorail di Kota Bandung akan bisa dinikmati masyarakat. Sampai saat ini, proyek sarana transportasi massal yang diharapkan mampu mengurai benang kusut kemacetan di Kota Baru ini mencapai 80% studi kelayakan. Pada akhir tahun 2006 ini, proses studi kelayakan diharapkan dapat diselesaikan. Pada tahun berikutnya, pembangunan pokok sudah dapat dimulai. Dengan demikian, tahun 2009 masyarakat Kota Bandung sudah bisa menikmati sarana transportasi monorail ini. Ide pokok paragraf tersebut adalah punya pemikiran lain selain dari yang Bapak tawarkan atau yang Bapak tandai? Bukan bukan C. Iya, kayaknya saya A juga. A ya, oke. Nah, Abi dan teman yang lain, ini yang disebut dengan paragraf deduktif induktif yang tadi Bapak katakan. Ada sebuah paragraf yang memiliki ide pokoknya seakan-akan 2. Padahal harusnya 1. Padahal 1 ide pokoknya. Yang satunya berupa penegasan atau pengulangan.
Coba Anda lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Maknanya sama persis, bukan? Iya, Kalimat pertama diinformasikan bahwa tahun 2009 mendatang pembangunan proyek monorail di Kota Bandung akan bisa dinikmati masyarakat. Kalimat terakhir, dengan demikian tahun 2009 masyarakat Kota Bandung sudah bisa menikmati sarana transportasi monorail. Nah, ini kebetulan maknanya sama dan kalimat-kalimatnya juga sama. Iya. Pada contoh yang lain seringkali muncul kalimatnya, struktur katanya berbeda tetapi maknanya sama. Itu juga berarti sama mengandung ide pokok yang sifatnya menegaskan atau mengulang. Nah, ini yang disebut dengan paragraf campuran atau paragraf deduktif. Jadi dia ada kalimat keduanya ada kata sampai saat ini proyek sarana bla 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 ya. Kata sampai saat ini itu menerangkan kelanjutan dari informasi yang ada di atasnya. Baik, ini sekaligus memberikan contoh kepada kalian. Ini adalah contoh paragraf yang ide pokoknya ada di dua kalimat utama, ada di dua kalimat yaitu di awal dan di akhir. Ide pokoknya tetap satu ya. Ide pokoknya yaitu monorail Kota Bandung akan beroperasi. Nah, makna lain dari kata bisa dinikmati itu beroperasi berarti ya. Di dalam teks itu tidak muncul kata beroperasi, tetapi makna lain atau konsekuensi yang muncul dari kata bisa dinikmati itu adalah beroperasi. Atau karena beroperasi itu kemudian bisa dinikmati, kurang lebih begitu ya. Baik, lanjut ke soal nomor 8. Wah, tagnya baru lagi. Nomor 8, Asam, Royhan, sudah. Siti Fatimah, silakan. Siti Fatimah Zahra. Ya, Pak. Soalnya dibaca, Pak. Iya, ini teks baru. Nanti yang kebagian soal nomor 9 nggak usah baca teks berarti. Oke, silakan Fatimah. Menjelang digulirkannya dana subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah khususnya untuk sektor pendidikan, kini sejumlah daerah mulai melakukan publisitas tentang kondisi persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. Namun, disinyalir tak jarang dari data yang diekspos itu sengaja dibesar-besarkan agar mendapatkan dana yang besar pula. Dari Kabupaten Purwakarta, dilaporkan sebanyak 2.000 anak usia 7-12 tahun hingga saat ini belum menikmati bangku sekolah. Hal itu terjadi akibat ketidakmampuan orang tua dalam membiayai sekolah mereka. Bila kondisi itu dibiarkan, dipastikan akan menurunkan tingkat angka partisipan murni bagi anak seusia itu dalam memasuki pendidikan dasar. Padahal, APM SD di Kabupaten Purwakarta tahun 2004 lalu dinilai masih relatif baik, yaitu mencapai 92,40%. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah C. Iya, publisitas itu apa maknanya publisitas? Melakukan publisitas. Mengumumkan. Mengumumkan, jadi mempublikasikan ya. Jadi publisitas itu sifat dari mempublikasikan ya. Melakukan publikasi mestinya ya, publikasi. Publisitas itu juga bisa juga ya, publisitas menyiarkan tentang sesuatu kepada masyarakat luas dengan berbagai media atau dengan berbagai cara itu dipublis. Ya, nah ini digambarkan sebuah kondisi pemerintah akan menaikkan BBM, tetapi konsekuensi dari menaikkan BBM itu pemerintah akan memberi dana bagi setiap daerah yang partisipasi anak sekolahnya itu masih kurang ya, dan hitungannya adalah satu anak mungkin sekian juta gitu ya. Nah, mendengar itu maka setiap daerah berlomba-lomba seakan-akan menaikkan jumlah anak yang perlu bantuan itu.
Ya, dicontohkan di sini di Purwakarta. Padahal di Purwakarta realnya itu partisipasinya sudah bagus 92,40%, tapi dia seakan-akan menunjukkan bahwa jumlah anak yang belum sekolahnya itu atau yang perlu bantuan dari konsekuensi kenaikan BBM itu banyak. Gitu ya. Nah, jadi ya itulah kebiasaan pemerintah daerah pada umumnya ya, tidak semua memang. Nah, yang tidak sesuai, kalau dikatakan sejumlah daerah melakukan publisitas kondisi persoalannya, betul ya. Kini sejumlah daerah mulai melakukan publisitas tentang kondisi persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. Ada yang menginformasikan bangunannya hancur, ini, perlu ini, sehingga nanti semakin banyak yang dipublisitas, dalam tanda petik perlu bantuan, maka semakin besar juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah itu. Nah, jadi informasi lebih dari 2.000 anak usia Kabupaten belum menikmati bangku sekolah itu bukan lebih ya, kalau dari teks itu dilaporkan sebanyak 2.000 anak usia, jadi tidak lebih. Yang B, agar mendapat dana besar, mereka mengekspos data secara besar-besaran. Jadi secara besar-besaran itu konsekuensi dari kata publisitas. Jadi publisitas itu dengan berbagai media, kurang lebih. Ya, dia publis di berbagai ruang publik ya, bisa di media sosial, mungkin di koran setempat dan sebagainya. Ya, selagi itu faktanya ada ya nggak salah. Nah, tinggal nanti pemerintah mengkalkulasi mana benar yang benar-benar perlu dibantu dan mana yang tidak ya. Nah, ketika kemudian ingin dinilai kehebatan hasil pembangunannya, yang kurang-kurang tadi ditutupi oleh pemerintah daerah itu. Jumlah anak yang tidak sekolah seakan-akan tidak ada. Tapi ketika akan diberikan bantuan, nah, anak-anak yang sebenarnya sudah sekolah dihitung sebagai anak yang belum sekolah yang akan mendapatkan bantuan gitu. Itulah sebuah ironi yang terjadi di pemerintahan kita ya, di pemerintahan daerah. Jadi informasi itu mengisyaratkan seperti itu kurang lebih ya. Baik, lanjut ke nomor 9. Korin, tidak usah baca teksnya Korin. Halo Korin Fahira. Korin, where are you? Jangan-jangan putus ini. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, oke. Korinnya, berarti Korinnya yang lagi sedang break dulu kali ya. Baik, kalau begitu lanjut ke Alifa. Alifa, Luan. Iya, Pak. Silakan, Alifa nomor 9, Alifa. Gagasan paragraf 2 dikembangkan dengan menggunakan pertanyaan D. Ya, mana pertanyaan yang paling bisa mewakili sehingga jawabannya ada di paragraf kedua ya. Ya, paragraf kedua ini ya bicara tentang jumlah ya, sebanyak itu jumlah. Kemudian lainnya tentang jumlah. Memang disinggung tentang apa yang menyebabkan anak itu tidak atau belum menikmati bangku sekolah. Di sini dikatakan karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai sekolah mereka. Jadi mengapa anak usia 12 tahun tidak sekolah ya, atau belum sekolah lebih tepatnya di sini ya, di soalnya ya, atau di teksnya itu. Kalau dari manakah, mengapa orang tua itu tidak dibicarakan di dalam teks. Apakah tujuan juga tidak dibicarakan. Baik, jadi yang memungkinkan adalah yang C dan D. Tapi yang secara eksplisit jelas berapa jumlah anak usia, lebih spesifik lagi di Kabupaten Purwakarta ya. Sementara yang C ini bersekolah, bukan tidak bersekolah. Yang kedua di Kabupaten Purwakartanya gitu kan ya. Di Kabupaten Purwakarta bla 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 belum menikmati bangku sekolah.
Sementara ini tidak ada informasi di Kabupaten Purwakartanya kan ya? Yang C itu. Baik. Itu kurang lebih alasannya yang menguatkan ya, Alifa ya. Ke nomor 10 untuk termin pertama, Azima, Fauzan Azima, silakan Nak. Oke, Pak. Dibaca nggak, Pak? Dibaca ya? Iya, teksnya baru berarti berganti teksnya. Oke, Pak. Vitamin A murni kristal kuning pucat, tahan terhadap panas dan sinar, dan mudah rusak karena oksidasi. Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang tidak dapat larut dalam air. Karenanya, vitamin A berkhasiat untuk menjaga keutuhan kulit serta meningkatkan kesehatan mata dan pertahanan tubuh terhadap infeksi kuman, virus, dan parasit. Namun, vitamin larut dalam pelarut lemak. Vitamin ini penting untuk keutuhan lapisan epitel yang menyelimuti tubuh, yaitu kulit dan jaringan mukosa yang menutupi mata dan rongga saluran pencernaan, saluran pernapasan, serta saluran kemih. Dan kalimat yang tepat untuk paragraf di atas E. Coba dibacakan, Nak, urut-urutannya dari kalimat nomor 2 dulu. Kita rasakan nyambung tidak kalau coba Fauzan dari kalimat 2 dulu, vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang tidak larut dalam air, namun vitamin larut dalam pelarut lemak. Terus? Vitamin A murni berupa kristal kuning pucat, tahan terhadap panas dan sinar, namun mudah rusak karena oksidasi. Vitamin ini penting untuk kebutuhan lapisan epitel yang meliputi tubuh, yaitu kulit dan jaringan mukosa yang menutupi mata dan rongga saluran pencernaan, saluran pernapasan, serta saluran kemih. Karenanya, vitamin A berkhasiat untuk menjaga kulit serta meningkatkan kesehatan mata dan pertahanan tubuh terhadap infeksi kuman, virus, dan parasit. Sepakat untuk itu atau ada pilihan lain dari teman yang lain? Ada pilihan di sana 51, kalau yang E 15 gitu ya. Lima harus berhubungan dengan 3, Pak, kayaknya. Kenapa tidak B? Langsung dengan 3 ya. Sehingga kalimat terakhirnya 3. Iya, Pak. Sama juga sih yang B juga, kalau harus langsung berhubungan dengan 3. Vitamin ini penting untuk kebutuhan lapisan epitel yang meliputi tubuh, yaitu kulit dan jaringan mukosa. Kemudian karenanya vitamin A berkhasiat untuk menjaga keutuhan kulit. Ya, lagi-lagi bicara kulit gitu ya. Kulit. Serta meningkatkan kesehatan mata. Nah, jadi menguatkan apa yang dikemukakan di dalam kalimat 5 ya. Makanya harus berhubungan langsung 5 dengan 3. Ya, Pak. Oke, ya, jadi lebih cocok E. Baik, dilanjut nomor 11 sampai 20, 11 sampai 20 cocokan kita konfirmasi kira-kira wah tadi yang hasil coba saya juga jawab ini ternyata salah atau saya sudah betul gitu ya. Coba silakan kerjakan secara mandiri dulu. Nomor 11 sampai 20. Oke, silakan Nak. Bapak persilakan Anda kerjakan dulu, 10 setelah itu nanti dibahas lagi.
Maaf Pak, Bapak di mute Pak. Baik, dilanjut ya anak-anakku. Wida, nomor 11 Wida Inaya. Ya, Pak. Teksnya dibaca ya. Wida, halo? Ya. Sudah dijawab nomor Suara 11 saya Wida? kedengaran nggak, Pak? Suara saya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran. Wida tidak ada. Hafiz Arsyad? Pak, Bapak. Halo, Hafiz? Ya, Pak. Oh, sorry. Oh, saya belum pakai ini headset, sorry. Hafiz? Ya, Pak. Oke. Hafiz nomor 11, Hafiz. Nomor 11. Baca teksnya juga nggak, Pak? Atau Boleh. Tadi mungkin teman-teman sudah baca soalnya. Sekarang langsung ke soal teksnya sudah dibaca teman-teman dan kita semua. Langsung ke soal nggak apa-apa, Hafiz. kesimpulan bacaan di atas adalah menurut saya A sih, Pak. Iya. Barang yang dikatakan bekas tidak selamanya harus dibuang atau dimusnahkan. Teknologi canggih kini mendukung pemanfaatan barang bekas menjadi daur ulang yang dapat dijadikan komoditas siap pakai. Sebagai contoh, jadi kalimat ketiga dan sampai kalimat terakhir itu menjelaskan sifatnya. Kata kuncinya di kata sebagai contoh ya. Jadi kata sebagai contoh itu menjelaskan kalimat 1 dan kalimat 2. Ya, kalimat 1 dan kalimat 2. Apa contohnya? Sampah yang menggunung ya, bisa dikumpulkan, dijual, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku di pabrik-pabrik yang sesuai dengan pilihan barangnya itu. Kemudian contoh lain adalah ban bekas dibuat mebler dan sebagainya. Jadi contoh-contoh di bawahnya itu. Makanya ide pokoknya harus mencakup harus tercakup dalam kesimpulan. Ide pokoknya ada di awal. Ya, ide pokoknya ada di awal. Barang bekas dapat dimanfaatkan kembali atau dapat dijadikan komoditas siap pakai. Contohnya ini. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan memperlihatkan adanya ide pokok yang terungkap dalam kalimat 1 dan kalimat 2. Baik, anak-anakku, saya pikir contoh-contoh pembahasan ini nomor 1 sampai nomor 11 sudah memberikan arahan kepada kalian bagaimana
menandai sebuah paragraf sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Ya. Oleh karena itu nanti nomor 12 sampai nomor berikutnya nanti Bapak kasih kuncinya seperti biasa. Bapak kirimkan di grup WA, nanti Anda koreksi kembali kalau ada jawaban-jawaban yang dirasa tidak atau kurang pas menurut pemikiranmu, boleh dikonfirmasi ke Bapak ya, boleh japri atau nanti dalam pertemuan seperti ini Anda konfirmasi lagi. Ya enaknya sih japri saja nanti ya. Pak, maaf Pak, soal kemarin tentang paragraf nomor 13 sananya. Mengapa jawabannya itu ya Pak ya, menurut saya ini diberi alasan gitu ya. Oke ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Berarti untuk sementara ini Bapak cukupkan pembahasan sampai nomor 11, tapi nanti kuncinya Bapak beri lengkap sampai nomor 40 nanti ya. Bapak kirim ke grup WA seperti biasa. Sorry, belum di-share ya soalnya. Udah kan ada stop share-nya. Oke. Baik. Jadi untuk pertemuan kali ini sudah pukul 11.30 lebih di laptop Bapak. Bapak cukupkan sampai di sini, nanti lengkapnya Bapak share di grup WA ya. Nanti Anda konfirmasi, Anda koreksi kembali apa yang Bapak berikan. Tapi nanti ya, kebetulan kelas IPS belum bahas soal ini, biar nanti semua dibahas dulu ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Bapak akhiri dengan harapan dan doa semoga kalian semua sehat ya, tidak ada yang terkena COVID, semua sehat, dan untuk itu hendaknya senantiasa menjalankan protokol kesehatan yang baik ya, protokol kesehatan yang ketat supaya terhindar dari bahaya virus corona itu. Dan tentunya doa Bapak supaya kalian tetap terus berikhtiar sungguh-sungguh ya, meskipun di masa yang serba sulit ini tetap kita upayakan ikhtiar-ikhtiar kita lakukan supaya cita-cita Anda, keinginan-keinginan kita mendapatkan perguruan tinggi yang dicita-citakan dapat terwujud ya, insya Allah, amin ya. Terus giat belajar dalam situasi yang pandemi seperti ini sekalipun ya. Terima kasih, salam sehat, salam hormat untuk keluarga kalian semua dari Bapak di Insan Cendekia di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.